I just had to let you know you're Kalau kita perhatikan, hampir semua organisasi yang berhasil pasti punya satu kesamaan, yaitu kepemimpinan yang kuat. Kenapa kepemimpinan itu penting? Karena pemimpin bukan hanya sekedar memberi perintah, tapi juga menentukan arah, suasana kerja, bahkan semangat tim dalam mencapai tujuan. Bayangkan, kalau sebuah tim tidak punya pemimpin yang jelas, arahnya bisa tidak terarah, komunikasi jadi berantakan, dan akhirnya tujuan sulit tercapai. Karena itu, gaya kepemimpinan menjadi hal yang sangat penting. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan menjelaskan tentang materi kepemimpinan gaya transformasional dan transaksional yang paling sering digunakan dalam dunia organisasi dan bisnis. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kita pahami dulu apa itu kepemimpinan. Secara umum, kepemimpinan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi, mengarahkan, dan menggerakkan orang lain agar mau bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Jadi, inti dari kepemimpinan itu bukan kekuasaan, tapi pengaruh. Seorang pemimpin yang baik tidak hanya menyuruh, tetapi juga mampu membuat timnya percaya dan mau mengikuti arahannya. Sekarang kita masuk ke gaya pertama, yaitu kepemimpinan transformasional. Kepemimpinan transformasional adalah gaya kepemimpinan yang berfokus pada bagaimana seorang pemimpin bisa menginspirasi, memotivasi, dan mengembangkan potensi anggota timnya. Dalam gaya ini, pemimpin tidak hanya mengejar hasil, tapi juga memperhatikan proses dan perkembangan individu. Pemimpin transformasional biasanya mendorong perubahan, inovasi, dan cara berpikir yang lebih maju. Contohnya, mereka akan mengajak tim untuk berpikir bagaimana kita bisa lebih baik, bukan hanya bagaimana kita menyelesaikan tugas. Selanjutnya adalah kepemimpinan transaksional. Berbeda dengan transformasional, kepemimpinan transaksional ini lebih berfokus pada sistem kerja yang jelas dan terstruktur. Dalam gaya ini, hubungan antara pemimpin dan karyawan bersifat transaksi. Artinya ada kesepakatan. Jika karyawan bekerja sesuai target, mereka akan mendapatkan reward. Jika tidak, maka akan ada konsekuensi atau sanksi. Gaya ini sangat menekankan pada aturan, target, dan hasil yang terukur. Jadi, secara sederhana kita bisa melihat bahwa transformasional itu fokus pada inspirasi dan perubahan, sedangkan transaksional fokus pada sistem dan pencapaian target. Di bagian selanjutnya, kita akan melihat lebih dalam tentang ciri-ciri dan kedua gaya kepemimpinan ini. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri dari masing-masing gaya kepemimpinan, supaya kita bisa lebih mudah membedakannya. Pertama, kepemimpinan transformasional. Ciri pertama adalah inspiratif. Pemimpin transformasional mampu memberikan semangat kepada timnya. Mereka bisa membuat karyawan merasa pekerjaan mereka itu penting dan punya makna. Ciri kedua adalah mendorong inovasi. Dalam lingkungan kerja seperti ini, karyawan tidak takut untuk mencoba ide baru, bahkan kesalahan dianggap sebagai bagian dari proses. Ciri ketiga adalah perhatian terhadap individu. Pemimpin tidak memperlakukan semua orang sama, tetapi memahami bahwa setiap anggota tim memiliki potensi dan kebutuhan yang berbeda. Mereka sering memberikan feedback, dukungan, bahkan mentoring secara personal. Ciri keempat adalah visioner. Pemimpin transformasional biasanya memiliki visi jangka panjang yang jelas dan mampu mengkomunikasikan visi tersebut kepada timnya dengan baik, sehingga tim tidak hanya bekerja untuk hari ini, tetapi juga untuk masa depan. Sekarang kita beralih ke pemimpinan transaksional. Ciri pertama adalah fokus pada aturan. Dalam gaya ini, semua pekerjaan harus mengikuti prosedur yang sudah ditentukan. Hal ini penting terutama untuk menjaga konsistensi dan kualitas kerja. Ciri kedua, adanya sistem reward dan punishment. Setiap kinerja dinilai secara objektif. Jika hasilnya baik, ada penghargaan. Jika tidak, ada konsekuensi. Ini membuat sistem kerja menjadi jelas dan terukur. Ciri ketiga adalah fokus pada target. Pemimpin transaksional sangat memperhatikan pencapaian hasil. Yang penting adalah tujuan tercapai sesuai standar yang sudah ditetapkan. Dan yang terakhir adalah pengawasan yang cukup ketat.
Pemimpin biasanya melakukan kontrol secara langsung untuk memastikan semua berjalan sesuai rencana. Dari penjelasan ini, kita bisa melihat perbedaan yang cukup jelas. Transformasional lebih fokus pada manusia, motivasi, dan perkembangan, sedangkan transaksional lebih fokus pada sistem, aturan, dan hasil. Selanjutnya, kita akan membahas kelebihan dan kekurangan dari masing-masing gaya kepemimpinan. Untuk kepemimpinan transformasional, kelebihan adalah mampu meningkatkan semangat kerja tim. Karyawan merasa lebih dihargai dan termotivasi, sehingga mereka cenderung bekerja dengan lebih maksimal. Selain itu, gaya ini juga mendorong kreativitas dan inovasi. Ini sangat penting terutama di era sekarang, di mana perubahan terjadi sangat cepat. Kelebihan lainnya adalah mampu membangun loyalitas karyawan. Karena adanya hubungan yang lebih dekat antara pemimpin dan tim, karyawan cenderung lebih setia terhadap organisasi. Namun, gaya ini juga memiliki kekurangan. Salah satunya adalah membutuhkan waktu yang lebih lama untuk melihat hasil. Selain itu, tidak semua situasi cocok menggunakan gaya ini, terutama untuk pekerjaan yang sifatnya rutin dan membutuhkan kecepatan tinggi. Sekarang kita lihat kepemimpinan transaksional. Kelebihannya adalah sistem kerjanya yang lebih jelas dan terstruktur. Semua orang tahu apa yang harus dilakukan dan apa yang akan didapatkan. Gaya ini juga mudah diterapkan, terutama dalam organisasi besar. Selain itu, target biasanya lebih cepat tercapai karena semuanya sudah terstruktur. Namun, kekurangannya adalah kurang mendorong kreativitas. Karyawan cenderung hanya bekerja sesuai instruksi tanpa mencoba hal yang baru. Selain itu, motivasi kerja seringkali hanya berasal dari reward, bukan dari kesadaran atau semangat pribadi. Sebagai contoh nyata, kita bisa melihat sosok Elon Musk sebagai pemimpin transformasional. Dia dikenal memiliki visi yang besar dan mampu menginspirasi timnya untuk menciptakan inovasi di bidang teknologi. Sedangkan untuk kepemimpinan transaksional, contohnya bisa kita lihat di perusahaan manufaktur. Di sana, karyawan bekerja berdasarkan target produksi yang jelas. Jika target tercapai, mereka mendapatkan bonus, dan jika tidak, ada evaluasi atau sanksi. Jadi, kedua gaya ini memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung pada situasi dan kebutuhan organisasi. Terakhir, kita akan melihat bagaimana kedua gaya kepemimpinan ini diterapkan dalam sebuah situasi nyata. Misalnya, sebuah perusahaan mengalami penurunan kinerja karyawan. Produktivitas menurun, semangat kerja berkurang, dan target tidak tercapai. Jika manajer menggunakan gaya transformasional, langkah yang diambil biasanya dimulai dari pendekatan kepada karyawan. Pemimpin akan memberikan motivasi, mengajak diskusi, dan mendengarkan pendapat tim. Mereka juga akan memberikan kesempatan kepada karyawan untuk berkembang dan berkontribusi dengan ide-ide baru. Hasilnya, karyawan merasa lebih dihargai, semangat kerja meningkat, dan seringkali muncul inovasi yang sebelumnya tidak terpikirkan. Namun, jika menggunakan gaya transaksional, pendekatannya berbeda. Manajer akan menetapkan target yang lebih jelas, memperketat pengawasan, dan menerapkan sistem reward dan punishment. Hasilnya, karyawan menjadi lebih disiplin dan fokus pada pencapaian target. Dalam jangka pendek, hasilnya bisa terlihat lebih cepat. Dari studi kasus ini, kita bisa memahami bahwa tidak ada satu gaya kepemimpinan yang selalu paling benar. Semuanya tergantung pada kondisi, situasi, dan tujuan organisasi. Semuanya tergantung pada kondisi, situasi, dan tujuan organisasi. Kesimpulannya, kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam keberhasilan organisasi. Kepemimpinan transformasional berfokus pada inspirasi, motivasi, dan perubahan, sedangkan kepemimpinan transaksional berfokus pada sistem, aturan, dan pencapaian target. Seorang pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menggabungkan kedua gaya ini secara fleksibel sesuai dengan kebutuhan. Dengan memahami kedua gaya kepemimpinan ini, kita tidak hanya bisa menjadi pemimpin yang lebih baik, tetapi juga mampu bekerja lebih efektif dalam sebuah tim. I just had to let you know you're